memilih topik, Sabrina Fitria? Selamat pagi rekan-rekan dan para tamu, para anggota Speechcraft. Hari ini kita akan membahas lebih mengenai bagaimana cara memilih topik suatu pidato. Tidak hanya di Toastmaster, tapi di kehidupan nyata juga. Mungkin di pekerjaan dan sebagainya. Jadi, kenapa sih sebenarnya memilih topik itu penting untuk dibahas? Mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang ketika menulis pidato langsung terpikir, oh saya ingin menulis ini, sudah langsung dapat ide. Tapi banyak juga loh yang sebenarnya kesulitan memikirkan ide, apa ya, saya mau nulis pidato apa ya nantinya. Makanya hari ini kita akan membahas perihal ini. Meskipun begitu juga, bagi rekan-rekan yang sebenarnya bahkan sudah dapat ide, sebenarnya bisa kita bahas lebih jauh lagi apakah sebenarnya idenya itu relevan dengan tipe audiensnya, atau apakah terlalu general, apakah terlalu spesifik, dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya sumber topik pidato itu terdiri dari dua, yakni internal dan eksternal. Sebentar. Oke, suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Jelas. Oke. Terdiri dari dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, jadi apabila rekan-rekan misalkan diminta untuk menyampaikan keynote speaker di suatu acara kelulusan, atau mungkin nanti kalau misalkan jadi anggota Toastmaster dan harus menyampaikan suatu pidato, kan bingung tuh sumber pidato, topik pidatonya itu apa. Nah, sebenarnya bisa dari internal sendiri, dari kita sendiri, pengalaman pribadi kita sendiri, maupun eksternal, pengalaman orang lain, entah itu googling materinya, atau dari buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Dan pengalaman pribadi ini sebenarnya ada banyak, ada hobi, ketertarikan, karir, keluarga, pendidikan, dan pengalaman lain-lainnya. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang berpikir, aduh pengalaman saya tidak ada yang menarik, begitu-begitu saja. Nah, jangan berpikir demikian, karena sebenarnya tiap orang itu menurut saya unik. Dan ketika kita membagikan pengalaman pribadi kita masing-masing, pasti selalu ada hal unik yang membuat kita belajar, yang membuat kita mengenal diri Anda lebih jauh. Mungkin misalkan waktu itu saya pernah mendengarkan salah satu pidato rekan Toastmaster saya mengenai bagaimana tips dan triknya sehingga dia bisa traveling terus ke luar negeri berkali-kali. Dan dia waktu itu share kalau dia pernah sempat ke Jepang, pulang pergi hanya dengan sekitar berapa juta gitu, 1 jutaan atau berapa. Wah, murah sekali, semuanya terkejut. Wah, bagaimana Anda bisa travel seperti itu? Dan akhirnya pidato yang dia sampaikan waktu itu adalah bagaimana tips dan triknya mendapatkan bisa terus-menerus travel ke luar negeri. Tapi mungkin sekarang jangan dulu ya, karena lagi masa pandemi. Kemudian pernah ada juga salah satu pidato yang saya suka ini, dan di YouTube karena saya suka nonton YouTube ya, ada pidato dari tokoh yang bernama Rick Rigsby. Beliau menyampaikan suatu pidato, sebenarnya keynote speaker di suatu acara kelulusan ya, pada saat itu si Rick Rigsby ini, dan beliau menyampaikan value-value atau nilai-nilai yang tertanam dari dirinya sejak kecil, tapi berasal dari ayahnya. Jadi bagaimana ayahnya sejak kecil menanamkan nilai-nilai yang sampai saat ini masih dia praktikkan di kehidupan sehari-hari, seperti jangan pernah datang terlambat ke suatu acara, atau ketika melakukan suatu pekerjaan, lakukan dengan sebaik-baiknya, jangan setengah-tengah, dan lain sebagainya. Itu kan contohnya itu adalah dari keluarga, mengambil material keluarga untuk material pidatonya. Sangat menarik, dan menurut saya waktu itu sangat menginspirasi, sangat menyentuh. Kalau tidak salah view-nya sampai 10 eman atau 10 jutaan atau berapa. Itu menunjukkan bahwa bahkan material tentang keluarga, orang-orang terdekat kita sendiri bisa menginspirasi khalayak ramai. Kemudian bisa juga soal karir. Mungkin kalau misalkan sesama teman kantor, wah karirnya ya begitu-begitu aja, tapi pasti ada hal-hal yang bisa digali lebih jauh. Minggu lalu atau minggu ini, saya mendengar salah satu rekan Toastmaster saya yang sebenarnya saya sudah kenal sejak setahun lalu, tapi saya tidak pernah tahu latar belakang beliau seperti apa. Nah, baru minggu ini saya kenal, oh ternyata dia latar belakangnya adalah seorang rekruter. Dia juga membagikan pengalamannya bagaimana dia merekrut orang-orang menjadi bagian HR atau humas, dia merekrut orang-orang, dan ada orang-orang yang bahkan 1 hari atau 3 hari sudah resign dari kantor. Wah, ternyata ada pengalaman-pengalaman menarik seperti itu dari dia, saya baru tahu. Atau mungkin juga bisa di-share pengalaman pendidikannya seperti apa dan pengalaman-pengalaman lainnya. Intinya adalah pengalaman pribadi menurut saya merupakan suatu sumber yang sangat kuat
original, otentik juga ya. Dan pastinya karena ini pengalaman pribadi unik, berbeda dengan satu sama lain. Sehingga jangan pernah ragu untuk memasukkan pengalaman pribadi sebagai material topiknya. Nah, yang kedua adalah referensi eksternal juga. Selain mungkin pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi kan terkadang subjektif dan terkesan personal. Mungkin untuk mendukung pidato kita juga bisa memasukkan referensi-referensi eksternal, misalkan pengalaman orang lain, mungkin kolega kita atau tokoh-tokoh terkenal, mungkin kita ingin memasukkan tokoh-tokoh inspiratif seperti misalkan Oprah Winfrey atau Usain Bolt. Di salah satu pidato saya yang saya masukkan referensi eksternalnya adalah Usain Bolt. Bagaimana beliau dulu sebelum menjadi pelari tercepat di dunia, sebenarnya pernah cedera. Dan akhirnya beberapa tahun pernah tidak sempat ikut kompetisi. Dan akhirnya sekarang kita semua siapa sih yang tidak kenal dengan nama Usain Bolt. Nah, seperti itu kan sangat menarik, bisa mendukung juga topik pidato kita, bisa memasukkan pengalaman tokoh terkenal. Mungkin kalau misalkan pidatonya itu tentang tentang kesehatan mental, tentang sehat mental, kita juga bisa cari materialnya di online, googling, di media cetak, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya sebenarnya referensi eksternal itu. Tadi ada yang bilang suka nonton YouTube, bisa cari di YouTube. Mungkin ada channel-channel edukasi yang bisa dilihat, atau ada yang suka belajar online, ambil kursus-kursus online, bisa mungkin dari situ. Jadi sebenarnya kaya sekali referensi eksternal itu. Tidak terbatas ya referensi yang bisa kita gunakan sebagai material topik kita. Nah, tapi jangan lupa, pastikan selalu bahwa material yang digunakan dalam memilih topik berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai nanti pas menyampaikan pidato kita di depan rekan-rekan yang lain, wah ini kan hoax nih, kemarin kita ketemu ini hoax. Nah, jangan seperti itu ya, pastikan materialnya selalu kredibel, supaya bisa mendukung pidato kita juga tentunya. Nah, itu kan dua hal sumber yang bisa kita jadikan material sumber pidato kita. Tapi sebenarnya inspirasi itu bisa datang dari mana saja, bisa datang kapan saja. Saya juga seringkali mengalami hal ini, tiba-tiba lagi merenung atau mungkin tiba-tiba lagi ngopi-ngopi, oh iya, saya kayaknya nanti pidato buat minggu depan mau masukin ini deh. Nah, apabila inspirasi itu datang dari mana saja, kapan saja, ketika inspirasi itu datang, hal yang saya lakukan adalah buru-buru untuk mencatat. Mungkin kalau sekarang tidak begitu sering mencatat di buku ya, tapi saya biasa catat di notes di HP sendiri. Saya catat di notes di HP sendiri supaya nanti ingat ke depannya. Tapi kan inspirasi itu kan terkadang tidak datang juga, ditunggu-tunggu tidak datang juga. Jadi ada baiknya apabila kita juga mencoba menggali lebih lanjut seperti tadi, mungkin menggunakan pengalaman pribadi atau referensi-referensi eksternal. Nah, hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah meskipun misalkan kita sudah tahu nih, oh saya mau buat pidato tentang pengalaman saya traveling di Indonesia, tips dan triknya, bagaimana aman di masa pandemi misalkan. Nah, itu kan sebenarnya masih luas juga. Kita harus mencoba untuk mempersempit topik pidatonya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat ingin mempersempit topik pidato. Yang pertama adalah perhatikan karakteristik penontonnya, perhatikan situasi dan kondisi saat itu, momennya sedang apa, mungkin sedang ada hari besar atau apa, mungkin sedang ada isu-isu terkini, dan kredibilitas kita juga tentunya atau kemampuan dirinya, dan selalu ingat untuk membuatnya jadi spesifik. Lebih detailnya kita bahas di sini ya. Nah, pertama adalah perhatikan karakteristik penontonnya. Mungkin kita mau buat ini nih, pidato mengenai penggunaan media sosial untuk mempererat tali silaturahmi, siapa tahu. Nah, kita harus perhatikan karakteristik audiensnya atau penontonnya. Kalau misalkan karakteristik audiensnya ini Gen Z, generasi Z ya, kalau kita pakai media sosialnya Facebook, wah mungkin udah nggak ada lagi yang pakai Facebook ya kalau di Gen Z. Tapi kalau misalkan karakteristik audiensnya masih ada millennials ke atas, mungkin itu masih relevan. Saya lihat masih banyak sekali yang menggunakan. Oh, jangan ada yang tersinggung ya di sini. Ngomong-ngomong. Jadi pertama kita harus lihat dulu tuh karakteristik usia para penontonnya. Kemudian kita lihat berapa banyak orang yang akan hadir.
Karena misalkan kita ingin membuat sesi pertanyaan, question and answer, sesi pertanyaan, kita harus perhatikan juga berapa banyak yang hadir. Oh, nanti kira-kira berapa baiknya membuat orang yang bisa bertanya nanti. Kemudian juga jangan lupa perhatikan tentunya latar belakang para penontonnya dari segi karir, mungkin pendidikan, hobi, pengalaman, dan lain-lain. Perlu diperhatikan ya, jangan sampai nanti kalau misalkan saya buat sesi pidato bagaimana cara memilih topik, tapi ternyata para peserta sesinya adalah orang-orang yang justru jauh lebih jago dari saya. Mungkin di sini sudah pada jago-jago juga, tapi kan mungkin pesertanya misalkan anggota-anggota kontes, wah itu mungkin sudah sedikit kurang relevan gitu. Jadi selalu perhatikan berapa banyak orang yang akan datang nanti, berapa rata-rata usianya, kemudian latar belakang. Dan perhatikan situasi dan kondisinya juga. Mungkin rekan-rekan Toastmaster nih masih memilih, kira-kira topik apa ya pidatonya nanti yang ingin saya sampaikan di depan rekan-rekan Toastmaster, misalkan untuk pidato Toastmaster. Bisa perhatikan apakah kira-kira pada saat itu ada tema acaranya, apa ada tema meeting acaranya, atau apakah kapan pidatonya akan dilangsungkan nanti. Apabila misalkan pidatonya dilangsungkan di dekat-dekat 17 Agustusan, mungkin tema pidatonya akan lebih relevan dan akan lebih engage dengan para audiens atau penontonnya juga apabila temanya juga sesuai. Jadi perhatikan lagi, persempit lagi topik pidatonya dengan memperhatikan situasi dan kondisinya saat itu. Apa tema acara dan kapan pidato itu dilangsungkan. Apakah ada hari-hari besar? Mungkin. Atau apakah ada isu-isu terkini nih yang bisa dibahas? Bisa dilihat dari situ. Misalkan sekarang ya, katanya PPN mau naik 12%, wah mungkin bisa dibahas. Lalu kemampuan diri juga. Nah, meskipun kita sudah menentukan, oh saya ingin membahas mengenai ini nih, mengenai mengenai sehat mental, tapi sebenarnya kita tidak punya background dari hal situ, sebenarnya kan kurang relevan ya. Jadi perhatikan juga apakah saya kredibel untuk menyampaikan topik ini, dan apakah tentunya saya tertarik dengan topik ini. Jangan sampai kita sebenarnya kurang tertarik nih dengan topik ini, tapi kita sampaikan juga. Nanti akhirnya dari segi pembawaannya, para penonton melihat, oh kayaknya orang ini sebenarnya tidak begitu suka juga dengan topik yang disampaikan. Sebagai orang yang tidak suka traveling, mungkin jangan-jangan saya menyampaikan pidato tentang traveling, wah kelihatannya nih pembicara ini sebenarnya nggak begitu suka juga dengan traveling. Kenapa ya dia malah share tips and tricks tentang traveling? Gitu. Dan jangan lupa untuk buat jadi spesifik. Perhatikan lama waktu pidato yang dialokasikan dan apakah sub-sub poinnya relevan dengan topik dan pidato. Perhatikan waktunya, misalkan waktunya 7 menit, biasanya saya sih katanya yang dibuat itu di bawah 900 atau 800 kata kalau dilihat dari Microsoft Word. Jadi kesimpulannya, bisa digunakan 2 sumber, internal eksternal, gunakan sumber yang kredibel, catat inspirasi begitu muncul, dan persempit topik pidato melalui karakteristik penonton, kemampuan diri, situasi, kondisi, dan buat lebih spesifik. Terima kasih.